Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan membahas soal-soal latihan yang telah diberikan di minggu kemarin. Soal yang pertama, ketika Andi sedang belajar mata pelajaran IPA, dia menemukan ada 3 nama-nama himpunan, yaitu himpunan A, yaitu ayam, kambing, dan kucing. Himpunan B, yaitu hiu, paus, lumba-lumba. Dan himpunan C, yaitu merpati, elang, garuda. Maka tentukan himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut dan berikan alasanmu. Ya, diketahui himpunan A itu ayam, kambing, dan kucing. Himpunan B anggotanya hiu, paus, lumba-lumba. Himpunan C anggotanya merpati, elang, dan garuda. Lalu yang ditanyakannya itu adalah himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut. Nah, jawabannya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Jadi, pertama, kita cari tahu dulu nih himpunan A, B, C itu apa aja. Himpunan A adalah nama hewan yang hidup di daratan, himpunan B adalah nama hewan yang hidup di air, dan himpunan C adalah nama hewan yang bisa terbang. Jadi, himpunan semestanya adalah nama-nama hewan. Selanjutnya, pada hari Minggu, Sarah membantu ibunya berbelanja ke pasar. Banyak sekali barang-barang yang dibeli oleh ibu Sarah, diantaranya pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Nyatakanlah ke dalam bentuk himpunan dan datalah anggotanya. Nih ya, yang pertama diketahui itu barang belanjaan ibu, yaitu ada pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Lalu, himpunan sayur-sayuran yaitu wortel, bayam, sawi, kangkung, selada. Dan himpunan buah-buahan yaitu pisang, jeruk, semangka, dan anggur. Selanjutnya yang ditanyakannya itu adalah nyatakanlah ke dalam bentuk himpunan dan datalah anggota-anggotanya. Jawabannya, himpunan A yaitu anggotanya adalah pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Himpunan B anggotanya wortel, bayam, sawi, kangkung, dan selada. Lalu himpunan C anggotanya pisang, jeruk, semangka, dan anggur. Jadi, bentuk himpunan yang mungkin terjadi dari barang belanjaan ibu ada 3 himpunan. Selanjutnya, yang diketahui yaitu kartu angka yang dimiliki oleh Ali dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu yang ditanyakan yaitu notasi pembentuk himpunan dari kartu angka Ali yang tadi. Nah, jawabannya, misal kartu angka Ali ditulis sebagai himpunan A, maka himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu, ada beberapa kemungkinan bentuk notasi himpunannya. Yang pertama ada himpunan A sama dengan X sedemikian rupa X bilangan asli genap kurang dari 12. Lalu ada A sama dengan X sedemikian rupa X lebih dari 1 dan kurang dari 11 di mana X bilangan asli genap. Lalu ada juga A sama dengan X sedemikian rupa X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 12 di mana X bilangan asli genap. Dan yang terakhir yaitu A sama dengan X sedemikian rupa X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 10 di mana X bilangan asli genap. Selanjutnya, Rati mempunyai 3 jenis alat tulis, yaitu pensil, penghapus, dan penggaris. Dia ingin memberikan hadiah kepada adiknya dengan isi 2 jenis alat tulis tersebut. Bantulah Rati untuk membuat hadiah dengan isi 2 jenis alat tulis tersebut. Diketahui 3 jenis alat tulis yaitu himpunan T, sama dengan pensil, penghapus, penggaris. Lalu yang ditanyakan yaitu kombinasi hadiah dengan isi 2 jenis alat tulis. Jawabannya, untuk mengetahui isi hadiahnya kemungkinan dengan menggunakan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena tadi anggota dari himpunan T ada 3 yaitu pensil, penghapus, dan penggaris. Jadi kombinasi
dari himpunan tersebut ada 8. Nah, kombinasinya itu apa aja? Yaitu himpunan kosong, lalu himpunan yang berisi penggaris, lalu himpunan berisi penghapus, lalu himpunan berisi pensil, lalu himpunan berisi penggaris dan penghapus, lalu himpunan berisi penggaris dan pensil, lalu himpunan berisi penghapus dan pensil, dan terakhir himpunan yang berisi ketiga-tiganya, yaitu penghapus, penggaris, dan pensil. Nah, yang mempunyai 2 anggota ada 3, yaitu himpunan yang berisi penggaris dan penghapus, lalu himpunan yang berisi penggaris dan pensil, dan juga himpunan yang berisi penghapus dan pensil. Nah, jadi Rati dapat membuat 3 kombinasi hadiah, yaitu penggaris dengan pensil, penghapus dengan pensil, dan penggaris dengan penghapus. Selanjutnya, dalam seleksi siswa penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus dalam tes matematika dan bahasa. Dari 180 siswa, terdapat 103 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah diketahui NS-nya itu sama dengan 180, lalu NA-nya sama dengan 103, dan NB-nya sama dengan 142. Nah, yang ditanyakan, siswa yang lulus sebagai penerima beasiswa atau dapat dinotasikan sebagai N dari A irisan B. Jawabannya, nih ya, NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Nah, kita masukkan tadi yang sudah diketahui, NS-nya itu 180, lalu NA-nya 103, NB-nya 142, dan yang ditanyakan NA irisan B-nya tetap ditulis seperti itu. Nah, selanjutnya kita operasikan menjadi 180 ditambah NA irisan B sama dengan 245. Lalu kita pindahkan menjadi NA irisan B sama dengan 245 dikurang 180 sama dengan 65 siswa. Jadi siswa yang lulus sebagai penerima beasiswa ada 65 siswa. Selanjutnya, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B sama dengan 2, 3, dan 5. Tentukan A gabungan B. Nah, yang diketahui tadi himpunan A dan himpunan B-nya ya. Lalu yang ditanyakan itu A gabungan B. Nah, jawabannya seperti ini diagram Venn-nya. Jadi, himpunan B itu berisi anggota 2, 3, dan 5 itu berada di dalam himpunan A yang berisikan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, dari diagram Venn terlihat bahwa A gabungan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena gabungan dari himpunan A dengan himpunan B adalah semua anggota dari himpunan A atau B yang dituliskan kembali semuanya. Nah, selanjutnya, sebuah agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Banyak pelanggan yang ada saat ini adalah sebagai berikut. 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan majalah dan koran. Diketahui NS-nya sama dengan 75, NA-nya sama dengan 20, NB-nya sama dengan 35, dan NA irisan B itu sama dengan 5. Yang ditanyakan pelanggan yang harus ditambah atau N dari A komplement irisan B komplement. Ini ya jawabannya. Jadi rumusnya yaitu NS ditambah NA irisan B itu sama dengan NA ditambah NB ditambah N A komplement irisan B komplement. Kita masukin angka-angka yang telah diketahui tadi, yaitu NS-nya 75, lalu NA irisan B-nya itu 5, NA-nya itu 20, NB-nya 35, dan yang ditanyakan NA komplement irisan B komplement.
Lalu kita operasikan menjadi 80 sama dengan 55 ditambah NA komplement irisan B komplement. Nah, kita pindahkan. Jadi, NA komplement irisan B komplement itu sama dengan 80 dikurang 55 sama dengan 25. Jadi, pelanggan yang harus ditambahkan sebanyak 25 orang. Selanjutnya, jika P adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 20 dan Q adalah bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20. Tentukan irisan dari P dan Q. Pertama yang diketahui itu ada P, himpunan bilangan genap yang kurang dari 20. Lalu Q, himpunan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20. Nah, yang ditanyakan P irisan Q-nya. Jawabannya, pertama kita daftarkan dulu nih anggota-anggotanya, di mana P itu tadi bilangan genap yang kurang dari 20, berarti anggotanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Lalu Q itu bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20, berarti anggotanya adalah 4, 8, 12, dan 16. Nah, seperti ini ya diagram Venn-nya. Si Q itu tadi yang beranggotakan 4, 8, 12, dan 16 ternyata berada di dalam himpunan P yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Jadi dari diagram Venn terlihat bahwa P irisan Q itu anggotanya adalah 4, 8, 12, dan 16. Kenapa? Karena irisan adalah anggota atau angka yang sama yang ada di himpunan P dan Q. Dan angka yang samanya itu adalah 4, 8, 12, dan 16. Sekian pembahasan soal hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.